Halo sahabat-sahabat Tema Hendrik sekalian dimanapun saat ini berada, ya, senang menjumpai teman-teman semua ya. Hari ini saya tidak membahas Pi Network teman-teman, tetapi saya akan menanggapi kasus yang lagi viral ya. Dikutip dari kompas.com ya, dua. Kronologi anak perwira polisi aniaya mahasiswa di Medan, awalnya tanya hubungan lalu berakhir pemukulan ya. Nah ini ya teman-teman ya. Medan, kompas.com, video penganiayaan yang dilakukan anak perwira polisi di Polda Sumatera Utara Sumut viral di media sosial ya. Pelaku berinisial AH menganiaya seorang mahasiswa bernama Ken Admiral. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut, Kombes Pol Sumaryono menjelaskan kronologi penganiayaan tersebut. Awalnya korban mengirim pesan kepada pelaku yang isinya menanyakan hubungan dengan perempuan berinisial D. Bermula dari chatting dan dari pelapor Ken Admiral dan terlapor AH, yang mana pelapor menanyakan kepada terlapor apa hubungan terlapor dengan teman pelapor atas nama D. Dari pembicaraan chatting tersebut ada yang kurang berkenan sehingga terlapor melakukan pemukulan dan pengerusakan mobil pelapor. Katanya saat konferensi pers di Mapolda Sumut pada Selasa 25 April 2023. Dia mengatakan penganiayaan bermula pada tanggal 21 Desember 2022 sekitar pukul 22 WIB. Pelaku AH dan korban bertemu di SPBU di Jalan Ring Road, Kota Medan. Pelaku menghentikan mobil korban. Lalu pelaku memukyol korban sebanyak 3 kali di bagian pelipis. Tak cuma itu, AH juga sempat menendang kaca spion mobil korban lalu kabur. Kenapa? Dalam kurung pemukulan dilakukan karena berdasarkan chatting sebelumnya antar pelapor dan pelaku, kata Sumaryono. Kemudian pada tanggal 22 Desember 2022 sekitar pukul 2.30 WIB, korban mendatangi rumah pelaku bersama sejumlah teman untuk menyelesaikan permasalahan pemukulan. Namun malah terjadi perkelahian. Pada saat perkelahian itu terjadi, ayah pelaku yakni AKBP AH terekam hanya menonton. Bahkan AKBP AH menghalangi seorang untuk melerai perkelahian. Penganiayaan itu terjadi di depan rumah pelaku di Jalan Karya Dalam, Kecamatan Medan Helvetia. Hubungan antara pelapor dan terlapor dulunya adalah teman, katanya. Kemudian ada aksi saling lapor antara korban dan pelaku sehingga kasus yang awalnya ditangani Polrestabes Medan ditarik ke Polda Sumut. Sejumlah saksi pelapor maupun terlapor pun sudah diperiksa polisi. Nah ini garis besarnya ternyata ya yang lagi viral, kasus lumayan sudah berjalan beberapa tahun lalu ya, ini kasus baru viral ya. Wah ini kalau kita lihat videonya mengerikan ya, mengerikan, sangat mengerikan. Cuma yang saya sayangkan adalah ketika terjadi semacam perkelahian, tapi saya tidak melihat perkelahian karena yang terjadi adalah korban dipukuli ya, ditendang, sudah tidak berdaya. Lalu memang terekam saudara di dalam video itu ya mungkin yang dimaksudkan berita tadi, ayah daripada pelaku hanya menonton saja ya. Ini menurut saya sangat menyedihkan ya. Ada banyak anggapan dari masyarakat kita sekarang yang mengatakan bahwa jangan cuma dicopot ya, tetapi juga mungkin dipecat begitu ya. Karena termasuk melakukan pembiaran, mengetahui suatu tindak pidana lalu tidak melerai ya begitu ya. Apalagi ini seorang aparat penegak hukum. Sekali lagi saya nggak menghakimi, tetapi mau kemana bangsa kita kalau seperti ini ya. Ini hal yang serius. Yang kita harapkan untuk mengayomi kita adalah yang anggota kepolisian, TNI, aparat keamanan harus memberikan kenyamanan kepada kita, tidak semena-mena. Menurut saya juga ya memang harus diberikan tindak tegas ya. Dan saya yakin ada banyak kasus-kasus di luar sana yang tidak viral ya. Pesan saya untuk
Ya, sebagai aparat keamanan lah ya, harus tidak semena-mena ketika sudah menggunakan seragam. Satu saat ya, rekan-rekan saya juga mengalami kejadian yang sama, tetapi eh, bukan dari kepolisian, saudara. Anggota anggota TNI lalu tiba-tiba memukul mobil saya, ya lalu masih mengikuti saya dari belakang, tapi saya nggak mau cari masalah dan saya nggak mau video, biarkan saja ya. Tapi saya lihat di situ bahwa kadang-kadang ada orang semena-mena dalam eh, berbuat sesuatu ketika dia sudah